Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran IPA kali ini bersama saya, Arif Setiawan. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang sistem pencernaan pada manusia. Bagaimana anak kabar hari ini? Semoga selalu dalam kondisi sehat, bahagia, dan semangat. Semangat beribadah, semangat belajar, dan semangat bantu orang tua dari rumah. Jangan lupa selalu menjaga daya tahan tubuh dengan menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan. Menggunakan masker pada saat keluar rumah. Rajin mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Menjaga jarak dan hindari kerumunan. Kompetensi dasar dalam pembelajaran kali ini yang pertama adalah menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah setelah memperhatikan tayangan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi organ dan kelenjar yang berperan dalam proses pencernaan manusia. Memahami mekanisme proses pencernaan makanan oleh organ-organ pencernaan. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang makanan. Masih ingatkah? Makanan yang sehat itu mengandung apa saja? Bagus. Yang pertama adalah mengandung karbohidrat, kemudian lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Pencernaan merupakan proses pemecahan makanan menjadi molekul kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah. Selanjutnya, molekul makanan dari darah masuk ke dalam sel melintasi membran sel. Molekul yang tidak digunakan dan tidak bisa dicerna atau tidak diperlukan oleh tubuh akan dikeluarkan dari tubuh melalui sistem ekskresi seperti keringat dan urin. Makanan yang tidak dicerna berupa feses akan dibuang melalui anus. Pencernaan makanan terbagi atas dua macam, yaitu pencernaan mekanis, terjadi ketika makanan dikunyah, dicampur, dan diremas. Salah satu contoh terjadi di dalam mulut, yaitu pada saat makanan dihancurkan oleh gigi. Yang kedua, pencernaan kimiawi. Terjadi reaksi kimia yang menguraikan molekul besar makanan menjadi yang lebih kecil dan dibantu oleh enzim-enzim pencernaan. Berikut beberapa organ pencernaan utama. Di dalam mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Di dalam mulut terdapat air liur yang mengandung mukosa atau lendir, senyawa yang berfungsi sebagai antibakteri, dan enzim phthalin. Enzim ini yang akan memecah molekul amilum menjadi molekul maltosa. Gigi berfungsi untuk mencerna makanan secara mekanis dengan cara dikunyah, sehingga makanan yang lebih halus dan menjadi mudah untuk ditelan. Lidah berfungsi untuk membantu mengatur letak makanan saat dikunyah dan berada di dalam mulut, membantu menelan makanan, dan mengecap makanan, yaitu rasa asin, manis, pahit, dan asam. Setelah melalui rongga mulut,
makanan akan masuk ke dalam tekak atau faring. Faring merupakan saluran yang memanjang dari belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan. Pada pangkal faring terdapat katup pernapasan yang disebut dengan epiglotis. Epiglotis berfungsi untuk menutup ujung saluran pernapasan agar makanan tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Setelah melalui faring, makanan menuju kerongkongan. Setelah dari esofagus, makanan masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, otot lambung berkontraksi mengaduk-aduk makanan. Secara kimiawi, makanan bercampur dengan getah lambung. HCl berfungsi untuk menjadikan ruangan menjadi konsentrasi asam sehingga dapat membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Enzim pepsin akan memecah protein menjadi pepton. Enzim renin akan mengendapkan protein kasein yang terdapat di dalam susu. Usus halus merupakan saluran pencernaan terpanjang yang terdiri dari 3 bagian, duodenum, jejunum, dan ileum. Di dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi saja. Getah empedu yang dihasilkan hati akan mengemulsi lemak, sehingga lemak akan terpecah menjadi butiran-butiran kecil sehingga menjadi lebih mudah dicerna oleh enzim pencernaan. Berikut saluran makanan pada usus halus. Lipase akan mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Enzim amilase akan mencerna amilum menjadi maltosa. Enzim tripsin akan mencerna protein menjadi polipeptida. Di dalam ileum terjadi penyerapan atau absorpsi sari-sari makanan. Permukaan dinding ileum dipenuhi dengan bagian-bagian yang disebut dengan jonjot atau villi yang berfungsi untuk memperluas proses penyerapan. Bahan makanan yang sampai pada usus besar dapat dikatakan sebagai zat-zat sisa. Zat-zat sisa tersebut terdiri atas sejumlah air dan bahan makanan yang tidak dapat dicerna, misalnya selulosa. Bila kadar air pada sisa makanan terlalu banyak, maka dinding usus besar akan menyerap kelebihan air. Sebaliknya, bila sisa makanan kekurangan air, maka dinding usus besar akan mengeluarkan air dan mengirimkannya ke sisa makanan. Anus mempunyai 2 otot, yaitu otot sadar dan otot tak sadar. Yang keduanya ini bekerja sama untuk mengeluarkan feses pada proses defekasi. Berikut organ pencernaan tambahan. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh, berada pada bagian rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Hati berperan pada proses detoksifikasi. Ketika dalam darah terkandung beberapa zat yang berbahaya dan bersifat racun, maka hati akan menetralisir racun tersebut sehingga menjadi tidak berbahaya bagi tubuh. Hati merupakan organ penyimpanan. Hati juga berperan dalam menjaga keseimbangan kadar gula darah. Kantong empedu merupakan organ yang berada di bawah hati. Kantong ini akan menyimpan getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Getah empedu berwarna kuning kehijauan karena mengandung getah bilirubin. Bilirubin merupakan pigmen yang terbentuk dari pecahan hemoglobin. Getah empedu akan dikeluarkan ke usus halus yang berperan dalam mengemulsi lemak. Pankreas merupakan organ berada di balik perut di belakang lambung. Getah pankreas mengandung enzim-enzim pencernaan yang berperan dalam pemecahan karbohidrat, protein, dan lemak.
Pankreas juga merupakan kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon insulin. Hormon insulin ini berfungsi mengatur proses pengubahan glukosa dalam darah menjadi glikogen dan disimpan di dalam hati. Demikian pembelajaran kali ini. Bagaimana anak-anak? Apakah bisa memahaminya dengan baik? Dan apakah menyenangkan? Semoga memahaminya dengan baik ya. Sebelum pembelajaran diakhiri, berikut penugasan yang harus dilaksanakan. Yang pertama, tuliskan pendapat dan saran kalian tentang video pembelajaran ini. Yang kedua, kerjakan LKPD, materi sistem pencernaan pada manusia. Kirim hasil penugasan ke nomor pribadi saya, Arif Setiawan. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran materi selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.